Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Langsung saja terima kasih kepada Bu Mamlatur Rahmah selaku dosen pembimbing mata kuliah metodologi studi Islam ini dan teman-teman semua. Nah, saya Dinda Alia Puspitasani dan teman saya Iit Rahmawati akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan dalam studi Islam dan berbagai pendekatan dalam studi Islam. Nah, kita di sini akan menjelaskan tema tentang berbagai pendekatan dalam studi Islam. Nah, sebelum ke berbagai macam pendekatan studi Islam, apa sih pendekatan studi Islam itu? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendekatan adalah proses pembuatan cara mendeteksi atau usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau dengan kata lain, metode-metode untuk mencapai suatu pengertian tentang masalah penelitian. Nah, dalam arti lain, pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Nah, yang selanjutnya adalah berbagai macam pendekatan dalam studi Islam. Nah, yang pertama adalah pendekatan teologis, pendekatan antropologis, pendekatan sosiologis, pendekatan filosofis, pendekatan historis, psikologi, doktriner, dan normatif. Nah, yang pertama adalah pendekatan teologi. Nah, pendekatan teologi ini merupakan pendekatan yang subjektif dan normatif terhadap agama. Nah, pada umumnya pendekatan ini dilakukan dari dan oleh penganut oleh suatu agama dalam usaha menyelidiki agama lain. Nah, yang selanjutnya adalah pendekatan antropologis. Nah, pendekatan antropologis ini merupakan pendekatan yang untuk memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Nah, melalui pendekatan ini agama tampak akrab dan dengan masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan sebuah jawaban terhadap masalah itu. Nah, yang selanjutnya adalah pendekatan sosiologis. Nah, pendekatan sosiologis ini suatu fenomena sosial yang dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadi hubungan mobilitas sosial, serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Nah, pentingnya pendekatan ini untuk memahami agama dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama-agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Yang selanjutnya adalah pendekatan filosofis. Nah, pendekatan filosofis atau artismatik. Nah, merupakan studi proses tentang kependidikan yang didasari dengan nilai-nilai ajaran Islam menurut konsep cinta terhadap kebenaran, ilmu, dan hikmah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, pendekatan filosofis melalui arti praktisnya adalah suatu pendekatan yang penilaiannya berdasarkan akal atau rasional. Ukuran benar dan salahnya ditentukan dengan penilaian akal, apakah bisa diterima oleh akal atau tidak. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan teman saya yaitu Iit Rahmawati.
kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Kak Alia telah menjelaskan. Saya akan meneruskan penjelasannya. Yang pertama, melalui pendekatan historis. Pendekatan historis adalah pendekatan yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang. Selanjutnya, pendekatan kebudayaan. Pendekatan kebudayaan menggunakan atau mengerahkan potensi batin yang dimiliki, contohnya seni, moral, adat istiadat, dan sebagainya. Selanjutnya, pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi merupakan usaha untuk memperoleh ilmiah dari aspek-aspek batin pengalaman keagamaan. Selanjutnya, pendekatan doktrin. Pendekatan doktrin yaitu dengan cara memberikan doktrin-doktrin keagamaan yang berasal dari ilahi. Yang terakhir, pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal. Legal yang dimaksud adalah dari segi halal haramnya. Baiklah, mungkin itu beberapa pendekatan dalam studi Islam. Saya ucapkan terima kasih karena telah mendengarkan. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.